Jangan posisikan Al-Quran itu sama seperti buku yang kita baca. Apakah itu majalah, koran, atau buku tulis yang kita mau baca sama tulisan yang sudah kita tulis. Setelah kita tulis, langsung kita geletakkan di lantai. Jangan samakan. Sekarang kalau seandainya kita lihat ada orang yang memang matanya itu diangkat sama Allah, pasti dia nggak mau buat apa-apa. Maunya itu di rumah aja duduk. Kalau istilah orang sekarang rebahan dan lain-lainnya. Ya, karena saya buta, ada alasan, gitu. Abdullah bin Umi Maktum enggak. Beliau sholat jamaah, pergi beliau. Bahkan beliau itu muazin juga. Beliau ketika berperang pergi, berperang juga sama-sama dengan Nabi. Kalau seandainya disuruh jadi pemimpin, beliau siap untuk jadi pemimpin. Abdullah bin Umi Maktum sangat berbeda dengan kondisi kita sekarang. Yang mana kalau seandainya sudah sudah buta, saya sudah dimaafkan. Iya benar. Istilah kalau seandainya ada orang yang memang sudah diangkat penglihatannya, istilahnya itu karimah, kalau nggak salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut karimah daripada seorang itu, maka balasannya itu berupa surga. Nah, orang yang buta biasanya saya itu sudah diangkat karimah saya. Jadi nggak perlu buat apa-apa. Istilahnya itu sholat ya udah sholat di rumah, nggak perlu melakukan kegiatan apa-apa, nggak perlu ya berperang, nggak perlu, di rumah aja. Saya kan buta, nggak bisa apa-apa sekarang. Itu sebenarnya salah. Berkaca dari seorang sahabat Abdullah ibn Umi Maktum ini, beliau juga sholat jamaah seperti halnya sahabat yang lain. Beliau juga berperang, tapi beliau nggak pernah bilang saya buta. Beliau tetap mengatakan bahwa saya sebagai hamba Allah wajib melakukan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Nah, ini juga terkait dengan ayat yang sebelumnya juga. Selanjutnya, amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Nah, orang-orang yang dimaksud di sini adalah pembesar-pembesar Quraisy tadi. Kamu mendakwahi orang-orang yang mereka itu merasa dirinya sudah cukup, dirinya itu tidak perlu Tuhan, dan dirinya itu cukup hanya menjadi mereka sebagai kaum Quraisy, tidak perlu menyembah Tuhan. Mereka sudah punya Latta, Manna dan Uzza, sudah cukup apa yang dibawakan oleh nenek dan kakek moyang mereka. Nah, mereka itu tidak lebih baik daripada yang datang kepadamu, wahai Muhammad. Nah, itu Abdullah bin Umi Maktum. Fa anta lahu tasadda, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Artinya Rasulullah SAW berdakwah kepada pembesar Quraisy dan tidak peduli dengan Abdullah bin Umi Maktum tadi. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Ini juga kepada Abdullah bin Umi Maktum. Wa amma man ja'aka yas'a. Nah, ini sifat daripada Abdullah bin Umi Maktum. Adapun orang yang datang kepadamu, wahai Muhammad, dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Bersegera. Artinya walaupun dia buta, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi semangat belajarnya itu sangat-sangat besar. Sehingga kalau seandainya engkau berdakwah hanya kepada mereka yang belum beriman, kamu salah.
Karena ada orang yang ingin sekali mendapatkan petunjuk lebih daripadamu dan mereka sudah beriman, itu dulu yang kamu utamakan juga. Jangan hanya kamu utamakan orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa huwa yakhsha. Ja'a yas'a wa huwa yakhsha, dan wa huwa yakhsha ayat ke-9, sedang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa antala anhu talahha. Engkau wahai Muhammad malah mengabaikannya. Nah, di sini ada sifat daripada seorang penuntut ilmu atau seorang yang memang benar-benar ingin petunjuk. Yang pertama, yas'a. Bagaimana cara dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, atau bersegera untuk pengajaran. Wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia ingin ilmu, tapi juga dia ingin takwa. Artinya ketakwaannya itu bukan hanya sebatas dari ilmu yang dia inginkan, tapi juga dari apa yang semuanya dia usahakan, dia ingin seperti itu. Kalla innaha tadhkirah. Ayat ke-11. Sekali-kali jangan begitu. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Kalla innaha tadhkirah. Jadi kalau misalkan di jalan itu biasanya kan ada peringatan jangan menyeberang jalan bila sedang macet, atau di pinggiran laut itu kalau lautnya itu dalam maka dibilang dilarang berenang. Itu peringatan itu sebenarnya kebaikan untuk kita, kebaikan untuk orang yang membacanya. Artinya kalau seandainya kamu melakukan apa yang diperingatkan, maka itu bahaya bagi dirimu. Kalau seandainya saya langsung nyebrang ketika lagi rame-ramenya pengendara, apakah motor atau mobil, maka berbahaya bagi saya. Yaitu bisa jadi ketabrak, bisa jadi keserempet, bisa jadi apa yang lainnya itu yang tidak dia inginkan. Makanya ada perhatian. Itu adalah peringatan untuk kebaikan kita. Sama juga dengan kalau seandainya ada peringatan untuk jangan berenang di sini. Itu artinya supaya kamu tidak tenggelam, karena di situ berbahaya. Kalau seandainya kamu mengabaikan peringatan tersebut, otomatis celakanya bagi kamu. Makanya peringatan itu adalah sebuah bentuk kebaikan yang disampaikan. Namun orang pikir sekarang kalau seandainya diperingatkan itu berarti dia marah. Misalkan, jangan wudu asal-asalan habis air. Nah, orang pikir, saya diperingatkan seperti itu, berarti dia langsung mikirnya, berarti mereka itu marah ke saya kalau seandainya saya wudu itu asal-asalan. Padahal peringatan itu bukan dalam bentuk marah, akan tetapi dalam bentuk kebaikan. Artinya kalau kamu wudu itu asal-asalan, wudu kamu tidak diterima. Kalau wudu kamu tidak diterima, otomatis sholat kamu juga tidak diterima. Kalau sholat kamu tidak diterima, sia-sia apa yang kamu lakukan. Seperti itu. Itu adalah sebuah peringatan. Namun peringatan yang sekarang ini sering sekali disalahartikan sama orang. Ketika diperingatkan, jangan main tanah, mereka langsung main tanah. Tiba-tiba ketika main tanah, ada kucing. Nah, udah dibilangin jangan main tanah lagi. Itu diperingatkan untuk kamu supaya jangan sampai nanti kamu tidak bisa membedakan antara tai kucing dengan tanah. Akhirnya kamu pegang tai kucing itu kan najis. Seperti itu. Itu peringatan itu baik.
namun jangan disalahartikan. Ayat selanjutnya, faman syaa'a dzakara, ayat 12, maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Maka ini juga teguran kepada Rasulullah SAW, engkau menghendaki tentulah engkau akan memperhatikan dia. Tapi Ibnu Ummi Maktum itu engkau lalaikan atau engkau abaikan karena dia itu ingin sesuatu, maka kamu tidak memperhatikannya. Itu salah. Seperti itu. Jadi sebenarnya target dakwah itu memang berbeda-beda. Kalau seandainya kita berdakwah kepada orang-orang muda, kita nggak bisa ngomong seperti ini, ngomong biasa. Jadi mereka itu mikirnya, aduh, pusing banget apa sih ini. Atau kepada anak-anak, ketika kita berdakwah kepada anak-anak, nggak boleh seperti itu. Cara kita menyampaikannya itu adalah dengan cara orang dewasa, sehingga nggak masuk ke dalam pikiran anak-anak. Seperti itu. Cara berdakwah itu sesuai dengan umurnya. Kalau anak-anak, maka jadilah kamu anak-anak juga untuk bisa berdakwah mereka. Kalau seandainya ada orang dewasa yang ingin kita dakwahi, maka jadilah kamu seperti orang dewasa, walaupun kamu belum dewasa. Kalau seandainya ada anak-anak muda, maka berdakwahlah dengan cara anak muda. Apakah itu dengan cara bicaranya yang gaul, atau dengan cara-cara yang lain yang memang bisa masuk ke dalam lingkup anak muda tersebut. Jadi target dakwah itu berbeda-beda. Nah, Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Otomatis dengan cara yang berbeda juga. Datang Ibnu Ummi Maktum, otomatis hilang, buyar semua yang mau disampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Istilahnya itu kayak kita ketemu dengan bupati atau ya wali kota. Kita ketemu sama wali kota. Tiba-tiba ada teman kita nyerempet ngomong ke kita, kita bermuka masam kepada, otomatis kesel sama teman kita ini. Apaan sih nyerempet? Ayat selanjutnya, fi suhufin faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah. Ayat ke-12 dan ke-13, maka barang siapa yang menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Nah, ini mukarramah ini ada hakiki dan ada majazi. Nanti kita jelaskan yang ini. Selanjutnya, ayat selanjutnya, marfu'atin mutahharah. Ayat ke-14, yang ditinggalkan dan disucikan. Disucikan otomatis ini juga mutahharah itu otomatis disucikan. Makanya Al-Qur'annya itu jangan sekali-kali kita naruh Al-Qur'an di lantai. Jangan posisikan Al-Qur'an itu sama seperti buku yang kita baca. Apakah itu majalah, koran, atau buku tulis yang kita mau baca sama tulisan yang sudah kita tulis. Setelah kita tulis, langsung kita geletakkan di lantai. Jangan samakan, karena dia adalah sudah disucikan dan sudah diangkat. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyucikan, maka kita seharusnya juga harus mensucikan Al-Qur'an kita sendiri. Kalau seandainya kita tidak mensucikan atau tidak mendidikan, maka